Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakaresmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI termasuk Fahrul Razi dan Tiasno Soedarto mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan lewat surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat ini sudah beredar luas di kalangan wartawan dan bikin heboh publik karena menyangkut posisi tertinggi kedua di negeri ini. DPR menyatakan hal ini jadi wewenang pimpinan, tapi tekanan dari para purnawirawan jelas bukan sinyal biasa. Apakah ini bentuk kontrol demokrasi yang sehat atau justru manuver politik yang berbahaya? Dilakukan atau diucapkan, dinyatakan oleh ratusan purnawirawan TNI. Ya. Dan bukan hanya TNI aja kan, ada dari kepolisian, ada dari Laksamana gitu ya, maksudnya TNI-nya bermacam-macam gitu. Dan jumlahnya 300 dan tokoh-tokohnya sangat lumayan, mantan Wapres seperti Jenderal Tri Sutrisno gitu ya, mantan Panglima juga itu. Mantan Panglima beliau, terus ada Fahrul Razi gitu kan. Jadi tokoh-tokoh yang orang, loh kenapa ini kok TNI sampai bersuara keras. Sebenarnya ada 8 poin, tapi yang menjadi kontroversi adalah salah satu pernyataannya terkait pemecatan Wakil Presiden Gibran nih. Nah, udah ngelihatnya gimana nih dengan tanggapan para senior lah kita anggap begitu ya? Ya, sebagai aspirasi terutama objek hukum yang dipermasalahkan juga wajar begitu ya. Ya bolehlah sebagai aspirasi, tetapi sebagai pola ketatanegaraan saya merasa langkahnya tidak cukup. Hanya yang kemarin itu bertemu presiden tuh hampir merupakan langkah politik saja, bukan langkah hukum yang harus ditempuh. Nah, ini sebagai orang hukum ya. Selain langkah politik itu, mestinya para purnawirawan itu menempuh jalur hukumnya. Nah, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang MD3, proses pemakzulan itu cukup berliku dan harus ditempuh dengan pola melalui DPR. Karena DPR lah yang punya usul untuk mengajukan pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden. Nah, karena konteksnya Wapres ya, tentu kesan yang didapat kalau Wapres bermasalah lapor sama presiden kan. Tapi itu satu langkah politik saja. Langkah hukumnya ya tetap mendatangi, bertemu DPR, menurut saya menyalurkan aspirasi purnawirawan. Nah, nanti secara hukum mestinya ada 25 orang minimal di DPR dan minimal 2 partai yang berbeda mengajukan usul pendapat DPR bahwa wakil presiden telah melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden. Nah, 25 orang ini yang akan menjadi tokoh sentral dari drama pengajuan usul pemakzulan wakil presiden. Kalau masih teman-teman senior-senior purnawirawan, dia hanya akan berhenti di ruang politik. Kita semua akan bertanya, luar biasa nih ada tokoh-tokoh sentral di dalam militer yang mengajukan pendapat bahwa wakil presiden tidak layak menjadi wakil presiden. Tetapi sekali lagi kita harusnya menunggu 25 orang politisi yang gundah gulana dengan situasi ini dan merespon. Sejauh ini saya tidak melihat, Mbak Nong, ada politisi yang meminta agar DPR memanggil para purnawirawan. Ada apa ribut-ribut kan gitu ya. Nah, dari sana bisa diketahui apakah patut politisi kemudian mengajukan usul pendapat bahwa wakil presiden telah melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat menjadi wakil presiden. Sejauh ini saya belum lihat. Padahal syaratnya untuk memulai cukup minim ya, maksudnya cukup 25 orang saja. Kayaknya mudah banget gitu ya. Dari berapa ratus anggota DPR maksudnya cuma 25 nggak ada gitu ya. Jadi kalau konsep sistem presidensial itu kan sebenarnya fixed term in office. Jadi masa jabatan presiden dan wakil presiden itu tetap 5 tahun sekali kalau kita.
Tapi bukan berarti mereka tidak bisa di impeach ya, digugat untuk dimakzulkan, diberhentikan, di remove from the office gitu ya, istilahnya. Nah, syaratnya itu untuk memulai mudah, tapi prosesnya cukup rumit. Jadi prosesnya usul 25 orang nanti dibawa ke paripurna 2/3 ya. Sekarang angka matematikanya agak berubah karena jumlah anggota DPR berubah dari 575 jadi 580, dari 580 kali 2/3, nah, kurang lebih sekitar 367 atau berapa gitu. Saya kalau matematika ini Mbak No agak masalah. Itu angka yang sudah rumit gitu ya untuk diajukan. Oposisi saja kalau kompak itu 110 kursi. Ya. Jadi masih membutuhkan banyak peran dari partai politik. Sehingga saya menduga memang pertemuan paripurna dengan Purnawirawan ini dengan presiden punya motif politik untuk mensupport langkah-langkah itu. Jadi mungkin mereka tidak mau juga usulnya jalan, tapi tidak lanjut gitu ya. Jadi wajar bertemu presiden karena presiden memimpin salah satu dari 3 partai terbesar di parlemen, di DPR. Jadi mungkin itu alasan Purnawirawan itu bertemu dengan presiden ya. Jadi langkah-langkahnya bahkan setelah di DPR harus masuk ke Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak berhenti di DPR ya? Ya, karena kita punya pengalaman buruk dengan kasus Gus Dur dan Bung Besar ya. Di impeach hanya karena kepentingan politik, tidak ada mekanisme peradilannya. Nah, di perubahan konstitusi itu dilakukan dengan mekanisme peradilan di MK. Nah, ini menariknya karena 2 hal Mbak No kalau ke MK. Satu, kita akan membongkar banyak hal yang salah satunya bermula di MK sendiri. Yaitu apakah syarat dari 40 menjadi atau ya sudah pernah menjabat jabatan politik sehingga Pak Gibran bisa maju, itu memang adalah skandal di MK atau tidak? Jadi itu nanti diuji kembali gitu ya? Dibuktikan dalam sidang, dibuktikan, dibongkar satu-satu. Apakah Ketua MK ketika itu memang hadir di hari libur untuk membuat permohonan uji soal usia itu bisa terdaftar di MK atau tidak? Apakah ada permainan kakak iparnya di dalam putusan itu atau tidak? Kedua, apakah Anwar Usman yang masih menjabat akan memimpin sidang untuk membongkar skandal yang melibatkan keponakannya. Jadi ini menarik luar biasa dan sekaligus menguji apakah hukum di Republik kita masih ada. Nah, apakah sang paman mundur, hanya 8 orang bersidang dan dibongkar berbagai peristiwa yang terjadi. Bagi saya menarik Mbak Nong, kita publik ini butuh jawaban terhadap berbagai peristiwa yang selalu menjadi tanda tanya di Republik ini. Saya bercanda dengan teman-teman, jadi ini motifnya betul-betul murni bercanda. Ini negara Republik Indonesia atau negara tanda tanya Indonesia? Semua peristiwa tanda tanya ujungnya, tidak ada jawabannya. Oleh karena ini bagian penting menurut saya menarik. Purnawirawan mengajukan ini penting untuk memperlihatkan kepada publik di MK apakah ini melibatkan skandal luar biasa besar termasuk ayah Mas Gibran dan lain-lain gitu ya, dalam upaya meloloskan Mas Gibran ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ini penting langkah-langkah Purnawirawan ini untuk membongkar berbagai tanda tanya yang ada. Artinya sebenarnya kalau tadi disampaikan oleh Uda Ferry, prosesnya ini kalaupun misalnya ditindaklanjuti istilahnya ya, dari pernyataan atau tuntutan para purnawirawan ini disambut misalnya oleh DPR dengan diusulkan oleh 25 dulu itu dengan 2 partai yang berbeda, itu tetap aja prosesnya itu akan panjang ya sampai ke MK ya. Sampai ke MK panjang, tetapi bagi saya penting. Yang 25 orang itu harus mengajukan usul tertulis, Mbak Nom. Jadi tidak boleh tidak tertulis.
Jadi kalaupun Purnawirawan ingin maju ke DPR dengan menjelaskan sesuatu, tapi yang 25 orang itu harus mengajukannya ke DPR secara tertulis. Apa saja pelanggaran hukum yang dilakukan? Akan ada 5 jenis pelanggaran hukum ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar. Pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, tidak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela, misdemeanor. Tercela ini kan bisa macam-macam ya. Cela itu luas lah ininya luas ya. Cela itu segala hal yang menurut masyarakat umum sebagai sesuatu yang tercela. Di Undang-Undang Pemilu kita dimaknai perbuatan tercela itu dalam 3 kerangka. Pasal 169 penjelasannya ya, bahwa tercela itu menurut agama, menurut adat, dan menurut masyarakat sosial. Nah, teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat tadi sebuah cuplikan video yang sangat begitu menarik, di mana surat pemalsuan Gibran ini diterima DPR. Nah, teman-teman semua, mari kita bahas bersama mengenai video berikut ini, dan begitu juga komentar-komentar para masyarakat. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan dalam sebuah komentar, lebih cepat lebih baik untuk bangsa dan negara, ganti yang lebih cerdas dan yang pintar untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Nah, Bung Karno berkata, lebih baik ku korbankan jiwaku demi bangsa dan negara. Inilah namanya pemimpin bangsa sejati. Ya. Harus jujur, gak apa-apa di bawah standar. Sebagai seorang wapres, kalau bicara sebagai pemenang pemilu, coba renungkan apakah pemilu itu fair. Jujurlah pada diri sendiri untuk kejayaan NKRI. Nah, apakah bangsa Indonesia tidak malu punya wakil presiden yang sangat diragukan kemampuannya? Nah, sementara banyak anak-anak bangsa yang hebat dan cerdas, apalagi melanggar hukum, tidak memenuhi syarat untuk jadi wapres. Nah, setuju, luar biasa, karena dalam pandangan rakyat kecil juga tidak layak, bikin malu negara kita. Masih banyak orang yang lebih cerdas dan berwibawa menjadi ganti wapres kita. Nah, Purnawirawan TNI, Angkatan Laut, Udara, dan Kepolisian kompak mantap. Semoga cepat lebih baik, segera masukkan sebelum terlambat. Sangat berbahaya jika ditunda-tunda. Rakyat kecil menginginkan secepatnya untuk diganti. Nah, terkesan KKN serta tidak akan ada kebijakan yang tidak jelas. Kasusnya pengangguran. Nah, memang harusnya Gibran cepat dimasukkan demi kebaikan bangsa Indonesia ke depannya. Nah, teman-teman semua, tidak ada alasan untuk tidak dimasukkan segera. Nah, si Gibran harus dimasukkan karena tidak berbobot dan tidak punya syarat sebagai wapres, dan mempunyai saat para wakil rakyat RI harus berpikir cerdas, bermoral, jujur, harus sadar nasib rakyat ke depannya, harus bisa terpenuhi kecerdasan, kemiskinan, pengangguran, kemakmuran, dan rasa keadilan tersebut tumbuh dengan baik. Semoga NKRI ini makin jaya. Ya, teman-teman semua, di sini dikatakan dalam sebuah komentar, semoga DPR RI menyatu dengan rakyat Indonesia. Purnawirawan TNI Polisi yang menyuarakan kebenaran, kejujuran, keadilan demi NKRI. Gibran Fafa pantas untuk dimasukkan. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan segera masukkan Gibran, lebih cepat lebih baik Gibran jadi wapres dari proses yang diamburadul dan mutu, kualitas, dan etika tak memenuhi syarat. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan dalam sebuah berita di mana surat usulan pemalsuan Gibran masuk ke DPR. Nah, teman-teman, mari kita baca mengenai berita tersebut.
Nah, di sini dikatakan Wakil Ketua DPR RI menyatakan belum membaca surat usulan pemalsuan Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden yang dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Nah, Dasco mengaku baru mendengar kabar adanya surat tersebut, namun dia belum bisa memberikan tanggapan lebih lanjut karena belum melihat isi surat secara langsung. Nah, lanjut teman-teman. Ya, belum baca, bagaimana saya menanggapi, kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu. Nah, politikus Partai Gerindra itu melanjutkan surat tersebut masih berada di sekitar Sekretariat Jenderal Sekjen DPR RI dan belum sempat dicek karena DPR masih dalam masa reses. Saya mau lihat suratnya, tapi katanya masih di Sekjen, jadi memang belum sempat dibaca. Nah, teman-teman semua, lanjut di sini dikatakan lebih lanjut, Dasco membantah kabar kedatangannya ke DPR hari ini untuk mengecek surat pemalsuan Gibran. Dia menegaskan kehadiran hanya untuk keperluan administrasi. Nah, saya datang ke DPR untuk tanda tangan surat-surat tadi. Saya tanya, katanya ada surat dari forum, ternyata masih di Sekja dan Pak Sekjennya lagi keluar, ungkapnya. Sebelum Indra Iskandar, Sekretaris Jenderal DPR RI, membenarkan ada surat dari Forum Purnawirawan yang mengusulkan pemalsuan Gibran. Nah, iya benar, kami sudah terima surat tersebut, ujar Indra. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan untuk diketahui DPR masih dalam masa reses. Nah, surat usulan tersebut kemungkinan baru akan dibahas setelah masa sidang kembali dibuka. Nah, teman-teman, dimana kita melihat sebuah berita ini, di mana surat ke pemalsuan Gibran telah sampai ke DPR. Nah, teman-teman, mari kita tunggu dan kita saksikan bersama bagaimana kelanjutan tentang pemalsuan Gibran ini. Nah, teman-teman semua, di sini dikatakan dalam sebuah komentar netizen atau masyarakat kita, di sini dikatakan masukkan Gibran secepatnya. Kami rakyat Indonesia mendesak DPR RI untuk pemalsuan Wapres Gibran Rakabuming Raka hasil haram konstitusi MK. Nah, 100% setuju banget Gibran dimasukkan karena tidak memenuhi syarat dan sudah cacat hukum dengan melanggar konstitusi. Di samping melanggar undang-undang, via juga sosok ini tidak mampu, tidak punya pengalaman, kurang luas wawasan, kurang dalam kemampuan inter lain. Teman-teman semua, mari kita bersatu untuk membela dan membuka kebenaran ini. Nah, semoga kebenaran dan kepalsuan tentang negara-negara kita ini semoga cepat terbongkar. Nah, teman-teman semua, mari kita bersama-sama dan saling bertukar pikiran dalam komentar di bawah ini, teman-teman. Nah, sekian channel kita hari ini, teman-teman. Jangan lupa tetap tonton channel-channel berikut ini. Salam NKRI harga mati.